Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan ini seperti yang Anda bisa lihat, saya memakai baju batik bernuansa merah lagi. Artinya ini adalah berita yang hot. Oke, berita hot apa Pak? Ya apalagi kalau bukan VTube gitu ya. Pastilah. Ya bagi Anda yang mungkin nggak suka ya silakan skip, nggak usah ditonton ya channel konten saya ini ya kan. Kadang-kadang saya suka bingung gitu, kalau orang nggak suka ya udah nggak usah nonton, ngapain kasih komen gitu ya. Kan ada juga konten saya yang tidak berisikan VTube ya, Anda tonton yang tidak berisikan VTube. Yang isinya VTube kalau Anda nggak suka ya Anda nggak usah nonton gitu ya. Memang saya harus buat channel saya hanya untuk 100% Anda semua, nggak juga dong, ada yang suka ada yang tidak ya. Santai-santai aja, oke saya mulai saja ya. Di sini saya mau kasih lihat Anda email saya kepada Pak Tonggam beberapa hari lalu yang akhirnya menelurkan konten saya berbaju merah yang saya bilang paling hot. Nah, email saya yang sebelumnya berjudul SWI dan Pak Tonggam dikambing hitamkan leader VTube. Saya kirim ke Pak Tonggam ya kira-kira 4 atau 5 hari yang lalu gitu ya. Nah, di sini saya kasih tahu Pak Tonggam bahwa ada diskusi di sebuah grup WA VTube yang mana Pak Tonggam dan SWI dipersalahkan. Antara lain diskusinya misalnya bahwa SWI atau Pak Tonggam mempersulit ya kan izin VTube yang katanya tidak kunjung keluar begitu ya. Bahkan di video saya itu saya juga sertakan percakapan di grup WA itu di mana ada seorang ibu namanya Ibu Hani mengancam mau membarbeque Pak Tonggam. Oke. Anda bisa lihat email saya di sini, saya kasih link video saya, kemudian kebesokannya dijawab sama Pak Tonggam. Terima kasih Pak atas informasi dan kerjasamanya. Oke. Nah setelah itu seperti yang kita tahu kebesokannya Pak Tonggam posting di Instagramnya. Yang Anda lihat di sini ya, itu di pojok kiri atas itu gambar diambil dari screenshot video saya yang saya kirim ke Pak Tonggam itu. Diposting di Instagram pribadinya Pak Tonggam. Oke. Di situ kemudian Pak Tonggam menjelaskan bahwa dia mau mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, bahwa ternyata manajemen VTube itu selama ini yang diminta syaratnya ada 5, dia tidak pernah kembali untuk menjelaskan sudah dilakukan atau belum. Bahkan Pak Tonggam menegaskan di sebuah undangan, di sebuah kesempatan yang sudah disediakan tidak dihadiri oleh pihak manajemen VTube. Jadi bagaimana mungkin manajemen VTube misalnya Pak Prabowo waktu di video terakhir di My Future Business School, dia katakan semuanya sudah kami serahkan, sekarang tinggal tergantung SWI. Itu bohong. Kalau Pak Tonggam bilang begini berarti Pak Prabowo itu berbohong. Ya kan Pak Prabowo bilang di video itu semuanya sudah diserahkan, sudah disesuaikan, cuman tinggal tunggu aja. Ya kan? Bohong berarti ya. Kemudian di situ juga Pak Tonggam menegaskan kepada Ibu Hani, dia minta untuk segera dihapus ancamannya itu. Ya kan? Atau berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, rasain loh. Ya. Oke, Anda bisa lihatlah videonya di sini yang di mana saya juga berbaju merah ya. Di mana Pak Tonggam akhirnya menelanjangi ya kebohongan manajemen VTube. Oke? Nah, di sini kalau kita lihat lagi di dalam postingan Instagram Pak Tonggam itu akhirnya Ibu Hani ini meminta maaf. Anda lihat di sini. Tetapi meminta maafnya menurut saya mohon maaf konyol. Anda baca di sini ya. Ini bahasa Indonesianya juga amburadul. Oke.
Anda baca, kepada penghuni grup IG. Kok penghuni grup IG ya? Siapa penghuni grup IG itu banyak, ratusan juta, miliaran mungkin gitu ya. Tapi oke lah. Selamat malam Pak Tonggam, apa kabar? Artinya Ibu Hani mengakui dong bahwa akun Instagram Pak Tonggam ini asli. Kalau nggak dia nggak akan menyapa Pak Tonggam. Dia tidak akan menggubris teguran Pak Tonggam. Padahal banyak pemain-pemain VTube, bahkan beberapa leader bilang, oh itu akun hoax, akun Pak Tonggam tapi dibajak dan segala macam sehingga postingan itu bohong, seakan-akan gitu. Terserah lu coy, ya. Nanti lu juga rasain deh, ya. Kemudian dikatakan di sini, apa kabar? Semoga Bapak sehat selalu. Saya Hani yang telah membuat postingan yang bertuliskan nama seseorang. Astaga, itu nama Pak Tonggam, nama seseorang. Di mana nama tersebut benar tetangga saya yang telah meninggal. Udahlah, kok minta maaf nggak tulus gitu ya? Lah, jelas di grup WA itu sedang berbicara mengenai SWI. Kan dia bilang kalau sampai akhir Lebaran nggak juga, Pak Tonggam kita berberkiu. Itu kan sedang konteksnya berbicara mengenai SWI. Orang di SWI yaitu namanya Pak Tonggam. Masa di sini alasan dia bilang bahwa yang dia bicarakan adalah tetangganya yang sudah meninggal, tetapi melalui keteledoran saya akhirnya postingan saya berubah jadi bahan candaan. Nggak lucu ini, ya kan? Nggak tulus ini permintaan maafnya. Maka dari itu saya Hani memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada ketersinggungan. Bukan soal bila mana ada ketersinggungan, ini ngancam, ya. Kalaupun bercanda nggak bisa begitu dong. Masa bercanda soal tetangga yang meninggal dimasukkan ke grup VTube? Kebetulan di grup VTube lagi berbicara mengenai izin VTube. Konyol ini, konyol dah ya. Terserah Anda mau marah. Konyol ini, oke? Dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kepada yang bersangkutan, mohon maaf sedalam-dalamnya. Siapa yang bersangkutan? Pak Tonggam. Postingan tersebut sudah saya hapus, terima kasih. Nggak mungkin lah Ibu hapus, itu kan grup WA ya kan. Kalau sudah lewat dari berapa jam nggak mungkin Ibu hapus. Bohong juga Ibu, bohong. Oke lah. Nah disinilah dibully dia sama beberapa orang. Nah lo nggak minta maaf dengan tulus? Iya seperti pendapat saya nggak tulus. Kenapa tetangga yang dibawa-bawa pula? Iya kan kita lagi ngomong VTube, masa tiba-tiba bisa ada tetangga yang namanya Tonggam? Kalau diminta suruh buktikan, mati dia. Kemudian yang dibawanya lagi, ya terus dia ya saling sindir lah. Jangan jadi provokator, bentar lagi mau Lebaran, bla bla bla. Tulus atau tidak hanya Tuhan yang tahu. Ya pasti nggak tulus lah. Ya Anda bisa nilai sendiri lah. Oke lah, saya tidak mau berpolemik di sini. Tapi kemudian sepertinya Ibu Hani mendapat bulian dari netizen. Akhirnya dia sadar. Dia buat postingan di akun Instagramnya sendiri. Dia di sini, ya saya nggak mau puter lah videonya, Anda bisa cari sendirilah. Anggap aja saya lagi mempromosikan akun Instagramnya Ibu Hani. Di sini kalau saya dengarkan agak lebih mengakui, tidak lagi berkilah bahwa itu adalah tetangga. Dia mengakui bahwa itu adalah kekilafan dia. Oke? Jadi nggak lagi alasan itu saya lagi bicara soal tetangga saya yang meninggal. Oke lah. Kemudian di grup Telegram ini kalau saya nggak salah lihat, ya ini official group dari salah satu grupnya VTube juga. Mereka meminta maaf kepada Pak Tonggam, ya kan? Karena ya sebelumnya dia pernah menuduh bahwa Pak Tonggam atau SWI mempersulit perizinan VTube. Maka di sini setelah Pak Tonggam marah di Instagramnya memberikan klarifikasi, mereka baru sadar bahwa mereka salah selama ini, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Di dalam sebuah WhatsApp group yang namanya Class Leader Club, ya, ada sejumlah diskusi di sini. Diskusinya menarik untuk kita lihat di sini, kita simak. Kita lihat di sini, yang pertama dikatakan, kita para member mati-matian menepis isu-isu yang menjelekkan VTube. Tapi ternyata manajemen malah mempermalukan rumah kita. Mau ditaruh di mana muka kita? Taruh di pantat coy. Lah iyalah. Anda nggak ngerti apa-apa sok membela VTube. Padahal yang Anda bela tidak melakukan apa-apa untuk membela Anda. Ya Anda bodoh, dungu, halu, dan idiot. Ya jelas lah. Ya kan? Mati-matian menepis, membela. Anda nggak tahu apa yang Anda bela.
Tidak sepantasnya Anda bela. Ya udah, taruhlah mukamu di mana. Betul nih pertanyaannya. Ya kan? Kemudian di sini yang di bawah itu syarat dari SUI harus menghilangkan sistem referral dan peringkat. Lah iya, itu sudah dari Februari diminta. Kok masih dibicarakan? Itu sudah harus dipenuhi oleh manajemen VTube. Masih nggak ngerti nih para pemainnya. Oke, kita lihat selanjutnya lagi. Di sini ada yang berpendapat. Ya, kita lihat di sini. Siapa itu? Baja Ireng. Ya, Baja Ireng bilang, kalau saya maksudnya menurut saya nih ya, menurut si Baja Ireng, manajemen nggak mampu beli VP. Lah iyalah, kalau saya hitung kasar minimum 700 miliar yang harus dibayar oleh manajemen. Minimum, bisa triliun. Menurut saya, maksudnya kalau saya, manajemen nggak mampu beli VP jika VTube on. Maka lambat laun VTube akan punah. Lah iyalah, sudah memang, kalau saya sih sudah anggap punah, sudah hilang. Ya kan? Kemudian siapa itu? BNL 92 bilang, saya ingin manajemen menjelaskan perkembangan terbaru VTube. Jangan diam, membiarkan para member berspekulasi. Lah iyalah, selama ini jangankan member, leader pun berspekulasi, mengarang-arang cerita-cerita konyol PHP. Ya kan? Untuk menenangkan, dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Atau jangan-jangan dia juga sudah tahu, tapi dia bersekongkol dengan manajemen. Jadi dua ya kemungkinannya. Dia juga dikibulin sama manajemen, tapi dia berspekulasi menenangkan para member dengan cerita-cerita palsu PHP. Atau dia sudah tahu sebenarnya dengan manajemen, terutama leader-leader yang diamond yang sudah di atas itu ya. Nah, dia bersekongkol dengan manajemen untuk nipu member-member yang di bawah. Saya nggak tahu. Salah satu dari kemungkinan itu pasti ada yang benar. Ya kan? Kemudian di sini ada lagi. Ya, ini lucu banget. Bener lucu. Ini nih grup putus asa nih kalau saya lihat ya. Kemudian berikutnya Anda lihat di sini. Jadi kalau sesuai persyaratan SWI, maka VTube tidak ada apa-apanya. Lah iyalah. Kan VTube selama ini ilegal karena money game. Ada jual beli VP antara member, ada peringkat. Yang bayar lebih besar dapat income lebih besar. Jerumuskan bebek tunggu baru supaya dapat income lagi. Ya itu money game Ponzi. Benar, kalau sesuai dengan persyaratan SWI maka VTube tidak ada apa-apanya. Sebenarnya ada sih kalau benar bisnis periklanannya seperti biasa snack video, seperti Hello, bisa hidup. Tapi nggak bakal mampu dilakukan oleh VTube. Karena yang buat VTube megah karena ranking peringkat itulah. Iyalah, VTube makan duit membernya itu karena ranking peringkat. Bebek dungu yang ditipu-tipu itu. Saya mau tanya, bagaimana pertanggungan jawabnya kepada orang yang sudah beli bintang 6, 10.000 VP, 150 juta. Atau bintang 5 ada yang lebih kecil. Separohnya kira-kira 75 juta. Yang mana di pasar gelap bisa aja diperjualbelikan di bawah 75 juta. Itu kan kesepakatan di antara member. Bukan urusan saya. Kemudian Baja Ireng nanya lagi, mana nih Mr. Jack Guy? Hadir dong. Nah, pada mulai bercanda dah. Bukannya nonton iklan itulah yang jadi misi harian kita, katanya ya kan? Jadi di sini kalau misi juga dihapus, terus kita ngapain? Ya bubar. Ya bubar. Misi Anda kalau VTube yang baru yang dapat izin ya tetap nonton iklan, tapi misinya bukan lagi harus pakai bayar-bayar beli paket bintang. Tetap bisa sebenarnya kalau mau. Tapi saya nggak yakin yang namanya manajemen VTube mau lakukan itu. Nggak ada duitnya buat dia. Ya kan? Nah, kemudian di sini menarik juga nih. Ada pendapat orang di sini. Kita lihatlah. Yang ini lucu-lucu ini ya. Dari Edward. Kalau dapatnya sama dengan TikTok Lite atau snack video, mending main itu. Lah iyalah, mendingan lu main snack video aja, lu main TikTok Lite aja. Uangnya lebih besar dari main VTube. Iya betul. Ya kan? VTube yang booming kalah dengan TikTok, pada ketawa di situ ya kan? Kemudian ini ada yang cerdas nih, cuman namanya nggak jelas namanya. Dia bilang emang manajemen juga yang salah. Wong perusahaan digital advertising ya jelas pemerintah menerapkan aturan yang seperti itu. Mulai sadar. Ya kan? Terus kemudian siapa ini? Pras bilang, kita para VTuber ribut-ribut terus, tapi pihak manajemen nggak pernah lagi kasih proses perizinan. Lah iyalah, dibohongin selama ini, nggak pernah diurus.
Atau mungkin VTube sudah kabur ya tanpa sepengetahuan para membernya. Maybe sudah kabur ya. Maybe sudah kabur. Kita lihat saja lah Jack Goy muncul lagi nggak nanti ya. Kemudian di sini dari orang yang namanya nggak jelas juga tuh, hurufnya aneh-aneh gitu ya. TikTok jelas di belakangnya perusahaan raksasa. Iyalah, ByteDance, yang mana salah satu investor terbesarnya adalah SoftBank. Punya duit bro, ya kan? Kalau VTube perusahaan baru belajar merangkak. Lah iyalah, ya kan? Nah, aduh, benar-benar ini baru pada mulai sadar setelah dihajar sama Pak Tonggam. Nah, rasain dah. Nah, kemudian di sini diskusi mulai bertambah panas. Di sini dikatakan dari orang yang namanya aneh tadi itu ya, siapa? Kang Denga apa Kang Dien atau siapa lah itu ya. Nggak ada cara lain tuntut secara hukum baik yang telah membuat kebohongan publik, baik manajemen ataupun antek-anteknya maksudnya. Maksudnya dia dengan katanya nggak ada cara lain untuk mengatasi ini semua selain menuntut manajemen dan antek-anteknya, ya leader-leader lah Diamond gitu ya, yang sudah menyebarkan kebohongan publik selama ini. Yang di bawah Baja Ireng sambil bercanda bilang apa? Santet saja, kan jelas gitu ya. Nah, di sini kemudian Pras juga bertanya, progresnya sudah sampai mana yang sudah dilakukan oleh manajemen sesuai dengan arahan otoritas terkait? Ya belum diurus kan Pak Tonggam bilang sudah ditunggu nggak datang-datang gitu ya, dikasih 5 syarat itu nggak kembali ya kan, sudah 3 bulan nih nggak ada info resmi dari manajemen, jangan-jangan ya kabur, jangan-jangan kabur. Bener, itu pertanyaan yang valid. Oke, kemudian yang jadi pertanyaannya, ini pertanyaan konyol ini dari siapa ini? Pejuang Rupiah. Pejuang Rupiah mempertanyakan ini. Kalau saya lihat ya, yang jadi pertanyaan kenapa VTube sudah jalan baru SWI bicara? Apa dari dulu pihak VTube tidak izin SWI? Kenapa baru sekarang dihentikan SWI? Sudah dari Juli 2020 sudah dibilang ilegal. Berarti Anda pejuang Rupiah orang yang didungui oleh para leader yang katanya ini legal ya udah. Sebenarnya sudah sejak Juli sudah dibilang bukan kucuk-kucuk dimatiin sama SWI, sudah dikasih waktu lama, ya kan? Kemudian Edward berbicara lagi, setuju yang menikmati leader paling atas paling lama. Terus kita dibohongi ikut V+. Nah iya kan saya bilang, yang ikut mega copy ke V+ itu dibohongi, belum dapat duit bisa jual VP, ya kan? Lagi pending, lagi maintenance, disuruh ikut V+, mau lagi, ya sudah, ya. Kemudian tiap bulan top up belanja ya sekitar 300.000 lebih sih, ya udah. Oke. Nah, yang di bawah nih Edward menjelaskan atas pertanyaan pejuang Rupiah tadi, kenapa baru sekarang dihentikan? Bukan, sudah ditegur Bang dari lama. Cuman sudah diberi waktu juga, cuman rese kasarnya manajemen VTube ngeyel gitu ya. Terus aja jualan money game multi level tipu menipu. Seperti Pak Luis yang bilang itu tidak ada di daftar Oktober. Kan ada videonya. Artinya sudah legal. Ade Manja juga sama. Di bulan Maret tuh tidak ada di daftarnya. Artinya sudah legal. Uber aja Ade Manja ya kan. Nah, kan tipu. Memang penipu sih. Nggak suka. Ya cari saya lah. Kalau Anda bukan nipu, apa dong namanya? Ya dong. Nah ini pejuang Rupiah mulai sadar. Untung saya tidak ikut V+, katanya. Ya kan? Untung saya tidak ikut V+. Berarti ya dia lumayan cukup cerdas terakhir-terakhir ini. Nah, kemudian Pras bilang, sepertinya ini jalan terakhir yang harus ditempuh. Apa itu? Maksudnya penuntutan. Karena dengan adanya tuntutan daripada member, pasti manajemen baru buka suara apa yang sebenarnya terjadi. Ya kayaknya sih harus begitu ya. Kalau enggak Anda dikacangin terus gitu. Dikacangin, ngerti ya dikacangin? Dicuein gitu ya. Dikacangin, Anda tuh dikacangin. Nah, habis lebaran rame kayaknya. Ya pastilah. Yang sebenarnya yang terjadi VTube itu tutup permanen. Ya ada benarnya. Ada benarnya VTube itu tutup permanen. Cuman selama ini PHP aja. Sebenarnya sudah tutup permanen. Menurut saya sih ya, saya setuju nih ya. Nah, kemudian ada lagi nih.
Manajemen cuman bisa izin PSC, tapi PSC bukan izin, saya sudah jelaskan ya. Cuman nggak mau ngurus sampai legal. Iyalah, cuman asal-asalan aja gitu ya, supaya kasih PHP semangat-semangat gitu ya. Terus Baja Irang bilang, ya karena sudah miskin gitu ya. Terus si Rian bilang nggak muluk-muluk sih, pengen modal gue balik aja gitu ya kan. Ya ini saya yakin yang ikut fast track nih, yang beli apa paket bintang karena dia mau modal balik, berarti dia nggak main gratis. Iya, kebanyakan yang masuk di sini pasti beli paket bintang lah, ya kan. Kemudian di sini dikatakan ada lagi yang bilang, lihat sini Edward, perusahaan tidak miskin, tetapi member dikuras terus, ya kan. Nah, di sini dijawab sama temannya, di grup sebelah sudah mulai satu komando, tuntut manajemen. Nah, rasain dah lo. Cakep kata Edward, ya kan? Tuntut dah tuh manajemen, ya kan? Kemudian yang dibawa siapa tuh? Will ya, siapalah, Willy kali ya. Sepakat katanya, ya maksudnya sepakat untuk menuntut manajemen. Iyalah, karena dininabobokan dan ditipu-tipu dan tipu. Oke. Kemudian kita lihat lagi ini, ya, ini seru banget. Nah, ini Pras lagi berkata, seperti prediksi saya, VTube sudah close permanen, maybe. Saya sih punya feeling maybe, ya kan? Lah bayangin ngomongnya sedang ngurus izin, ditunggu sama SWI, nggak muncul. Ini kan kurang ajar. Orang kalau dikasih kesempatan untuk diterima, disambut dong. Kan Jack Boy bilang tuh di sekitar pertengahan Maret, kita sebentar lagi mendapat jadwal untuk diterima oleh manajemen. Kan seakan-akan berita bagus waktu itu di pertengahan Maret, tapi sudah dibuka pintu dia nggak datang, kan ngeledek. Artinya dia sendiri nggak yakin bisa memenuhi. Iyalah, dengan bangga memproklamirkan bahwa sebentar lagi kita akan diterima oleh SWI. Itu kan di sekitar pertengahan Maret. Ya kan? Wah, para pemain bilang, tuh kita sebentar lagi akan diterima. Ditungguin nggak datang. Rasain. Dicipoin kan? Iya memang dicipoin. Ya kan? Nah, tapi para membernya di PHP terus lah. Iya kan saya sudah bilang. Sudah hampir 3 bulan saya bilang ini PHP lah. Nggak percaya. Bener kan sekarang? Para member di PHP terus. Agar rontok satu demi satu. Jadi daripada malu karena ngoceh terus gitu. VTube hidup, long life. Sekarang kan jadi malu. Jadi dibikin supaya malu, rontok sendiri. Gitu maksudnya. Setuju saya. Sehingga tersisa sedikit. Kira-kira begitu. Kemudian Edward berkata, masalah VP sudah menggundung. Sampean coba hitung aja VP berapa. Berapa miliar, bahkan triliun perusahaan harus bayar. Iya kan saya sudah bilang. Minimum 700 miliar, bahkan bisa triliun. Itu sudah tidak mungkin. Salah satunya yaitu menggunakan V+, yaitu bikin mega copy. Mungkin supaya banyak duit yang masuk itu untuk bayar, tetapi tidak berjalan mulus. Makanya 2 hari yang lalu kan saya bahas V+ itu mati suri. Ya, Anda masih mau ikut V+, monggo coy, ya kan? Nah, di sini yang terakhir disebut supaya nggak ada tuntutan kepada mereka, member dibuat lelah. Itulah strategi mereka. Pinter loh. Pinter. Berarti lu bisa membaca strateginya manajemen dan sudah mulai sadar. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, ini ada yang lucu. Pras, tapi Pras ini jadi lucu nih kalau saya lihat. Kalau menurut saya kita nggak perlu lah bahas masalah perizinan, mega copy atau yang lainnya. Yang perlu kita ketahui adalah manajemen buat pengumuman kapan waktunya akan on lagi. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin Pras. Kemudian Edward bertanya, siapa yang mau punya bintang 6 tiba-tiba hilang begitu saja? Itu yang di Papua, 150 juta. Ya bingung dah, ya kan? Aduh, bagaimana mau on kalau perizinannya nggak selesai? Ya betul lah, ya kan? Nah, kemudian pejuang rupiah mulai panas nih. Dia bilang apa? Buat apa pengumuman dari kemarin-kemarin juga banyak pengumuman terus, tapi cuman omdo. Lah, saya sudah bilang itu PHP. Dari bohong ke bohong, dari cipua ke cipua. Nggak percaya sih lu coy. Bilang saya hater. Enggak, saya mau bikin Anda cerdas. Tapi selalu bilang saya hater. Ya memang saya hater. Tapi saya buat bikin bebek tunggu jadi cerdas. Tapi nggak percaya, sudahlah. Nah, ini dia. Pras bilang lagi, kalau kita sepakat untuk lanjutkan ke proses secara hukum, saya yakin perusahaan akan buka suara. Ya coba saja. Kemudian
Pejuang rupiah berkata, sekalian yang peringkat diamond diseret kerana hukum. Setuju sih saya, setuju. Karena dia juga kok yang keluar-keluar masalah VTube dan V+, ya kan? Terus temannya menanggapi, ya udah pasti kena sih, ya kan? Yang baja ireng menambahi, mudah-mudahan masuk penjara. Aduh, udah nih kayaknya makin lama makin seru ini, ya kan? Kemudian di sini saya langsung tuntut pidana aja deh, protes nggak direspon-respon. Bagus juga sih coy. Memang sih tuntut aja coy, ya kan? Kemudian pejuang rupiah bilang, ya Tuli Pak, bisu ya kok nggak direspon. Jadi mereka nih udah kesel gitu, nggak ada jawaban. Ya semua udah dapat banyak uang itu. Ya maksudnya manajemen dan para diamond. Jadi sudah pada tuli semua, lumpuh. Nah, mau percaya atau enggak, perusahaan nggak bakal sanggup hidupin VTube lagi. Pinter loh. Pinter. Oke? Nah, berikut saya dapat beberapa foto yang menurut informasi, Anda bisa lihat di sinilah foto sekilas-sekilas lah ya. Saya nggak kenal ini. Ini katanya leader-leader yang diamond nih, diamond ini. Yang katanya akan menjadi incaran mereka. Yang akan dituntut. Saya nggak kenal satu persatu orang ini, cuman saya perlihatkan aja, saya dapat foto-fotonya. Ini Pak nih kira-kira yang mau kami tuntut, ya. Yang saya kenal muka-mukanya di situ ada Yunita Atmojo, ada siapa ya, ada Wilbert, yang lain-lainnya saya nggak gitu kenal, ya. Tapi inilah foto-foto diamond yang katanya mau diuber dan mau dituntut, karena ini yang dianggap bertanggung jawab. Menyuarakan, seakan-akan menyuarakan suara manajemen, padahal manajemen sendiri tidak ngurus gitu. Jadi mereka selama ini dianggap pasang badan atau mewakili manajemen. Ya tadi saya bilang ada dua kemungkinan. Mereka juga dikibulin sama manajemen, tapi asal asumsi cerita-cerita PHP itu yang membuat para bebek dungu halu idiot kesal. Atau mereka memang bersekongkol dengan manajemen. Nah ini kan kita nggak tahu yang mana. Ya sudahlah. Jadi inilah diamond-diamond yang sedang mau diburu. Kasian sih, miris. Jadi akhir dari VTube ya tidak beda dengan money game ponzi lainnya yang ujung-ujungnya berujung di pidana, tuntutan di kantor polisi, nanti ujungnya pengadilan dan seterusnya lah. Ya. Jadi demikian saja bahasan saya mengenai ya menurut saya inilah episode terakhir dari VTube yang ujung-ujungnya akan sama seperti money game ponzi lainnya yang berujung di penuntutan, laporan polisi dan ujungnya ke pengadilan, ya. Kita lihat saja, ya. Karena dalam waktu dekat setahu saya pihak SWI akan memberikan suatu ya mungkin konferensi pers atau apalah namanya, saya nggak tahu bentuknya. Karena ya tadi masih banyak bebek-bebek dungu halu dan idiot dan juga beberapa leader yang tetap saja manas-manasin bebek dungu, menyatakan bahwa itu bohong, bukan Instagramnya Pak Tonggam. Nah, terus menyindir-nyindir regulator, yang regulator mesti diganti. Nah, itu sudah saya laporkan juga. Ya nanti silakan saja pertanggungjawabkan ya. Anda menyindir-nyindir regulator, SWI kerjanya nggak benar, ya mempersulit, ya Anda pertanggungjawabkan ya. Itu akun IG Pak Tonggam palsu, nanti Anda pertanggungjawabkan. Oke, silakan share video saya kepada teman-teman, kerabat, atau handai tolan yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.